Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Putra Ishak. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk memperkenalkan sistem informasi manajemen pendidikan di MA1 Darain. Berikut penjelasannya. Check it out. Untuk sejarah Madrasah Aliyah sendiri, Madrasah Aliyah ini didirikan Yayasan Madrasah Satu Darain ini berdiri pada tahun 1977. Ya, sejak tahun 2009 Madrasah Aliyah Satu Darain mengikuti akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional. Kemudian dan alhamdulillah selalu memperoleh akreditasi dengan peringkat A. Kemudian untuk periodisasi kepala madrasahnya sendiri, untuk kurikulum sendiri Madrasah Aliyah Satu Darain melaksanakan kurikulum 2013 sampai tahun ini untuk kelas 12 dan sisanya kurikulum nasional atau kurikulum merdeka di kelas 10 dan 11. Oh, gitu. Jadi kita tahun ini masih ada 2 kurikulum. Di kelas 12 itu masih menggunakan kurikulum 2013 terakhir. Di kelas 10 dan 11 itu kita menggunakan kurikulum merdeka sudah. Jadi untuk peminatannya yang kelas 10 11 itu adanya di kelas 11. Kelas 10 tuh masih umum gitu. Untuk periodisasi kepala madrasahnya sendiri pada tahun 1977 saat didirikan sampai tahun 1983 itu kita dikepalai oleh Bapak Kiai Haji Hasan Azhari. Selanjutnya tahun 1983 sampai 1987 itu kepala madrasah kami adalah Haji Abu Hasan. Tahun 1987 sampai 2009 kepala madrasahnya adalah Kiai Haji Muhammad Mahmud Khotib. Selanjutnya dilanjutkan dari tahun 2009 sampai saat ini madrasah kami dikepalai oleh Dr. Andes Haji Rahmatullah MM. Seperti itu. Untuk visinya sendiri, Madrasah Aliyah memiliki visi yaitu Islami, unggul, kemudian inovatif, kreatif, berwawasan iptek dan berlandaskan infak. Sedangkan untuk misinya kita ada 2 ya, untuk bidang akademis dan non akademis. Dalam bidang akademisnya kita menumbuhkan semangat belajar siswa, kemudian meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, membina kesehatan jasmani, kecerdasan dan mental spiritual, membangun kecakapan hidup atau life skill dan jiwa kewirausahaan. Selanjutnya mengembangkan aktivitas dan kreativitas siswa dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler sekolah. Di bidang non akademis, kami Madrasah Aliyah Satu Darain memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak usia sekolah, kemudian membina hubungan yang harmonis dengan instansi pemerintah, ulama, tokoh masyarakat dan kalangan pengusaha di sekitar sekolah ya. Kemudian melaksanakan kegiatan dakwah yaitu amar ma'ruf nahi munkar, kemudian peduli terhadap kaum duafa terutama dalam bidang pendidikan, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Itu adalah visi dan misi Madrasah Aliyah Satu Darain. BISMA itu LMS, Learning Management System, yang kita gunakan di Madrasah Aliyah Satu Darain kurang lebih sudah tahun ketiga ya BIP ya, tahun ketiga. Seperti apa sih BISMA itu? BISMA itu awalnya kita gunakan hanya untuk kegiatan ujian. Jadi awalnya itu kita gunakan untuk kegiatan ujian saja. 2 tahun belakangan ini bukan hanya ujian tetapi juga untuk absensi siswa. Jadi ketika siswa datang, kita sekarang udah punya, semua siswa tuh megang ada kayak gini, ada barcode-nya. Siswa datang nanti ada scan barcode, kemudian
setelah scan barcode, hasil scan barcode itu langsung ngelink ke WhatsApp orang tua. Oh gitu. Ini langsung terhubung ke WhatsApp orang tua. Orang tua jadi tahu siswa ini datang ke sekolah pukul berapa. Terus pulangnya seperti itu juga. Dia tap out, ngelink lagi, kemudian diinformasiin ke orang tua. Siswa B, siswa A itu sampai pulang dari sekolah pukul berapa. Jadi memantau kehadiran siswa dari situ. Terus di Bisma juga sendiri kita gunain untuk fitur keuangannya. Ya yang paling utama itu fitur PPDB-nya. Nah kalau untuk fitur PPDB, Bu Ipe bisa lebih menjelaskan karena beliau yang bertanggung jawab untuk sistem di dalamnya untuk PPDB. Kalau pendaftaran di awalnya nih, kita kan menghidupkan sosial media untuk promosi terutama. Nanti ketika mereka ada yang mau daftar itu mereka scan QR dulu, kalau enggak akses link yang sudah dicantumkan di platform-platform yang kami sudah share. Bisa juga yang ada di depan sekolah kalau kamu merhatiin yang banner gede itu situ. Nah terus kemudian paling ketika mereka udah akses link tersebut, mereka menghubungi Bu Suci untuk meminta token, karena kan yang di situ nomor teleponnya tersangkut cuma nomor Bu Suci. Bu Suci ngabarin saya, baru saya yang bikin token tersebut. Kemudian mereka baru bisa ngisi formulir, ngisi berkas yang harus diisi seperti ijazah dan lain-lainnya, itu wajib. Nah terus kemudian nanti di situ ada pemberitahuan nih kapan di sini tesnya, terus kapan tahap selanjutnya tes kayak pengumumannya gitu. Udah ini. Sebenarnya sistem Bisma ini mudah ya sebenarnya. Sistem yang paling mudah sebenarnya untuk diakses Ya, pasti kan kita jadi akunnya ini siswa punya akun, orang tua juga punya akun. Setiap penerimaan peserta didik baru kita dimintain nomor akunnya orang tua dan siswa, jadi mereka punya akun masing-masing. Nah kalau untuk orang tua hanya bisa melihat hasil nilai ulangan mereka. Jadi kan kalau ya hasil nilai ulangan mereka tuh bisa lihat, dikontrol sama orang tua. Si A ulangan harian pelajaran bahasa Inggris ya, saya sering gunain bahasa Inggris, dapat nilai sekian gitu. Itu orang tua yang bisa lihat dari akun orang tua. Nah terus keuangan pun bisa dilihat dari akun Bisma itu. Kan kalau zaman dulu, mungkin kamu zaman sekolah dulu kan kalau keuangan kan biasanya di-share ya tiap bulan, data tunggakan segala macam. Nah sekarang untuk menjaga privasi, makanya setiap orang tua punya akun masing-masing. Jadi mereka yang tahu nih tunggakan mereka berapa, yang belum dibayarkan berapa, seperti itu. Nah kalau untuk siswa ya gunain utamanya itu untuk absensi, kehadiran, sama untuk ulangan harian sampai dengan ujian madrasah pun kita gunain itu. Nah Bisma sendiri punya sistem. Kenapa kita berani pakai Bisma nih, aplikasi Bisma? Dia punya sistem namanya autoblok. Jadi kalaupun ada jendela menggamang, dia otomatis keblok. Jadi anak-anak untuk kans menyontek itu hampir tidak ada ya BP. Nah, kalau kendala kayaknya nggak ada ya, karena di awal tahun kita selalu sosialisasi aplikasi ini ke orang tua murid. Kalau siswa otomatis kan wali kelas atau kita terjun langsung buat sosialisasi. Kalau untuk orang tua pun kita setiap awal tahun ajaran, saya sama Bu Ipe selalu sosialisasi tentang penggunaan aplikasi Bisma. Caranya kita benar-benar jelasin dari awal download aplikasinya di Play Store sampai dengan penggunaan dan isi-isinya itu kita jelasin. Jadi insya Allah nggak ada kendala sih. Yang utamanya adalah kita. Saya dan Bu Ipe ini adalah pengelola utama untuk Bisma. Jadi sih palingan kalau untuk kepala madrasah dan wakil hanya mengontrol aja. Kepala madrasah sama wakil. Kontrol pokoknya semua yang basicnya pokoknya semuanya Bu Ipe yang gituin. Jadi kan utamanya kita berdua pokoknya. Sisanya support aja dari pokoknya kontrol atas biasa Pak Isan sebagai wakil, Pak Rahmat juga sebagai kepala madrasah itu hanya mengontrol. Terima kasih banyak Bu. Iya sama-sama. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian penjelasan dari saya mengenai sistem informasi manajemen pendidikan di Madrasah Aliyah Sa'adatul Darain. Saya Muhammad Dafa Putra Ishak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.